Selamat datang, semoga Anda sehat selalu. Poco F5 diperkenalkan ke pasar global pada 9 Mei 2023 yang lalu. Namun, untuk pasar Indonesia, ponsel ini hadir pada 27 Juni 2023. Smartphone ini merupakan kelanjutan dari Poco F4. Di Tiongkok, Poco F5 dijual dengan nama Redmi Note 12 Turbo. Jika dibandingkan Poco F4, ada berbagai hal baru yang ditawarkan Poco pada HP ini. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2 pada sektor dapur pacu. Konon, SoC ini punya kemampuan yang hampir menyaingi SoC Snapdragon 8 series keluaran 2022. Hal ini tentunya merupakan lompatan besar untuk SoC Snapdragon 7 series. Kendati demikian, Poco F5 tidak melulu soal performa tinggi. Ada banyak kelebihan yang dipunyai sang ponsel. Dalam video ini kami menjelaskan secara ringkas apa saja kelebihan sekaligus kekurangan Poco F5. Berikut kelebihan Poco F5. 1. Desain bodi yang ringan dan enak digenggam. Dimensi dan bobot Poco F5 terbilang cukup tipis dan ringan karena ketebalannya hanya 7,9 mm, sedangkan bobotnya ada di angka 181 gram. Kesan minimalis juga dapat dilihat dari bezel layarnya yang cukup tipis. Urusan material bodi, Poco F5 menggunakan plastik polikarbonat pada penutup belakang dan rangkanya. HP ini telah mendapatkan sertifikasi IP53, sehingga tahan terhadap debu serta percikan air. 2. Layar cerah dan didukung speaker stereo. Poco F5 dibekali layar 6,67 inci dengan panel AMOLED. Resolusi layar tersebut adalah Full HD Plus alias 1080x2400 pixel. Layar ini mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Poco mengeklaim, layar HP ini mampu mengeluarkan warna sesuai standar DCI, P3, dan bisa mencapai level kecerahan 1000 nit, HBM. Tampilan layarnya oke untuk konsumsi konten, main game, dan masih terlihat jelas di luar ruangan. Layar ini pun dilapisi Corning Gorilla Glass 5 sebagai proteksi dari gesekan benda tajam. Terdapat speaker dengan konfigurasi stereo pada Poco F5 untuk menambah asyik aktivitas menonton video dan main game. Speaker utama ada di sisi bawah, sedangkan speaker sekunder merangkap AirPC berada di bezel atas layar. 3. Performa ngebut Snapdragon 7 Plus Gen 2. Dalam dapur pacu Poco F5, Snapdragon 7 Plus Gen 2 didukung RAM 8GB atau 12GB LPDDR5, dengan memori internal 256GB UFS 3.1. Tidak ada opsi untuk memperbesar ruang simpan karena HP ini tak punya slot microSD. Yang ada adalah fitur penambah RAM, Dynamic RAM, up to 8GB. Poco F5 dapat menjalankan game secara mulus pada setelan grafis mentok kanan, hingga 60 fps. Selama diuji selama 15 menit, rata-rata framerate yang dicatatkan HP ini adalah 54 fps. Temperatur maksimalnya ada di angka 45 derajat Celcius, sehingga tidak terlalu panas. 4. Tangkapan kamera utama bisa diandalkan. Poco F5 memiliki 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. 3 kamera belakangnya terdiri atas kamera utama 64 MP, f1.8, kamera ultrawide 8 MP, f2.2, FOV 120 derajat, dan kamera makro 2 MP, f2.4. Sementara itu, kamera depannya punya resolusi 16 MP. Fitur autofocus dan OIS ada di kamera utama. Kamera utama pun jadi satu-satunya kamera yang bisa merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Khususnya kamera utama. Foto terlihat memiliki detail tinggi dengan rentang dinamis yang luas. Warnanya pun cukup natural. Untuk perekaman video, kamera utama ponsel ini juga mampu menghasilkan video yang stabil, baik di resolusi 1080 30 fps, 1080p 60 fps, ataupun 4K 30 fps. 5. Daya tahan baterai bagus. Salah satu faktor yang turut menentukan kenyamanan pakai suatu ponsel adalah baterai. Ponsel kencang dengan daya baterai yang buruk tentu bisa mengurangi rasa nyaman penggunanya. Namun, daya tahan baterai 5000 mAh Poco F5 termasuk bagus. Untuk penggunaan ringan tanpa main game, Poco F5 dapat bertahan hingga 2 hari dalam sekali cas. Baterai 5000 mAh mungkin sudah lumrah dan dapat dijumpai di banyak smartphone. Akan tetapi, kapasitas besar tidak sama dengan daya tahan baik. Selain awet, baterai Poco F5 juga dapat terisi dengan cepat berkat dukungan fast charging 67W. Poco mengeklaim, mengecas baterai dari kondisi kosong sampai penuh hanya memerlukan waktu 46 menit. 6. Ada audio jack dan infrared. Poco F5 memang sudah memiliki kombinasi yang ideal untuk aktivitas multimedia, yakni layar AMOLED dan speaker stereo.
Namun, jika pengguna masih ingin merasakan dentuman suara yang lebih terasa, ada audio jack 3,55 mm yang bisa dimanfaatkan. Colokan tersebut hadir untuk mengakomodasi headset kabel yang fungsinya masih dianggap penting oleh sebagian besar orang. Rata-rata HP kelas menengah dan kelas atas masa kini sudah mulai menghilangkan audio jack. Hadirnya colokan ini di Poco F5 pun jadi poin menarik. 7. Paket penjualan disertai charger. Paket penjualan Poco F5 masih cukup lengkap. Aksesori yang disediakan di dalam box meliputi SIM ejector, pencongkel laci kartu SIM, softcase transparan, kepala charger 67W, dan kabel USB-C. Melihat fakta tersebut, konsumen tidak perlu dipusingkan lagi untuk membeli softcase dan charger secara terpisah. Selanjutnya untuk kekurangan Poco F5. 1. Noda sidik jari mudah menempel. Penutup belakang Poco F5 menggunakan finishing glossy pada varian warna hitam dan putih. Finishing glossy di satu sisi memberi kesan mewah karena kemampuannya dalam memantulkan cahaya reflektif. Di sisi lain, penutup belakang glossy mudah sekali terlihat dekil setelah terkena minyak dan noda sidik jari. Efeknya akan lebih terlihat pada varian warna hitam. Pengguna mesti sering-sering mengelap bodi HP ini untuk menghilangkan noda dan minyak yang menempel. Jika tak mau ribet, pasang saja softcase yang tersedia dalam paket penjualan. 2. Tangkapan kamera ultrawide dan kamera depan biasa saja. Selain punya kamera utama 64 MP, Poco F5 juga memiliki kamera ultrawide 8 MP, f2.2, kamera makro 2 MP, f2.4, dan kamera depan 16 MP, f2.45. Kualitas tangkapan kamera-kamera tersebut sebenarnya lumayan, kecuali kamera makro yang detailnya kurang. Namun, jika dibandingkan dengan HP lain di kelasnya, memang terlihat biasa-biasa saja. Beberapa penguji menyebut masalah yang dihadapi kamera ultrawide dan kamera depan Poco F5 yakni soal inkonsistensi. Terkait perekaman video, kamera ultrawide Poco F5 mentok di resolusi 1080p 30 fps, sedangkan kamera depannya bisa sampai 1080p 30 fps atau 60 fps. Fitur stabilisasi hanya aktif pada framerate 30 fps. 3. Ada bloatware. Bloatware atau aplikasi pre-install yang dikandungnya terbilang banyak. Untungnya, sebagian besar bloatware bisa dihapus. Menghapus bloatware tentu saja dapat membuat ruang simpan ponsel jadi lebih lega. Poco menjanjikan update software selama 3 tahun untuk Poco F5. Rinciannya yakni 2 kali peningkatan sistem operasi dan 3 tahun pembaruan sistem keamanan tiap 3 bulan sekali. Berdasarkan komitmen Poco tersebut, HP ini nantinya bakal mencicipi Android 15 dan terus didukung sampai 2016. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari HP Poco F5. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.